Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dengan materi fikih Islam dengan tema yaitu zakat fitrah dan zakat mal bersama saya Bu Siti Rahmat Tahir MAG. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan, diberikan kesehatan dan dirahmati dalam setiap langkah kita, terutama bagi anak-anak semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga dengan doa ini membukakan pintu-pintu ilmu sehingga memudahkan kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami reda Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita dengan materi zakat fitrah dengan zakat mal. Diharapkan siswa memiliki beberapa kompetensi atau kemampuan. Yang pertama adalah siswa memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua adalah siswa dapat mempraktekkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang ketiga, siswa terbiasa melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita akan membahas yaitu pengertian zakat. Apa yang dimaksud zakat? Zakat menurut bahasa adalah membersihkan, menyucikan, atau tumbuh, berkah, dan berkembang. Kemudian pengertian zakat menurut istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau yang disebut juga dengan mustahid, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan zakat. Tujuan zakat ini adalah membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir. Karena zakat itu adalah bertujuan untuk membersihkan harta yang sesungguhnya menjadi hak orang lain. Jadi intinya berzakat adalah membersihkan jiwa, ya, kemudian juga membersihkan harta bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian memiliki tujuan yang mulia sebagai mana yang diajarkan dalam Islam, bahwa sebagian daripada harta kita itu bukanlah hak kita semua, tapi ada hak daripada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Pembahasan yang pertama itu adalah zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, laki-laki, perempuan, tua atau muda, budak atau merdeka, pada awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu adalah berlaku bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, merdeka ataupun masih budak,
dimulai semenjak awal Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat sebagaimana Al-Quran. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka zakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Taubah ayat 103. Jadi dari ayat ini dipahami bahwa zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan harta, membersihkan, menyucikan diri bagi orang yang berzakat, dan insya Allah menenteramkan jiwa. Syarat bagi musaki atau syarat bagi orang yang membayar zakat fitrah. Jadi ada beberapa ketentuan bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Jadi yang bukan muslim itu tidaklah menjadi pembahasan kita. Jadi kita orang muslim yang diwajibkan dalam Islam membayar zakat adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan. Maka orang-orang ini, baik dia lahir pada hari terakhir bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, atau meninggal pada akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga yaitu mampu membayar zakat. Artinya dia memiliki kecukupan harta untuk kebutuhannya sehari-hari pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi ketika pada hari raya itu dia memiliki harta untuk kebutuhan dia sendiri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali berarti kalau bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri pada saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri, maka orang-orang ini gugur membayar zakat fitrah. Tetapi justru sebaliknya dia adalah berhak menerima zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah. Jadi membayar zakat fitrah itu kita harus memperhatikan waktu-waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu mubah. Jadi ada waktu yang disebut mubah, yaitu pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian waktu yang wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Ini sudah wajib kita, jangan sampai melalaikan. Kemudian ada waktu yang paling afdol atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau mau mengejar waktu afdol itu lebih baik. Tapi kalau bagi kita yang khawatir jangan sampai terlewatkan, maka itu lebih baik kita membayar di kategori yang kedua, yaitu di waktu yang wajib. Kemudian bahan untuk membayar zakat fitrah. Bahan untuk berzakat fitrah adalah makanan pokok. Makanan pokok ini adalah tergantung daripada konsumsi masyarakat sehari-hari di suatu tempat. Kalau kita misalnya di Indonesia mayoritas misalnya bahan pokoknya adalah beras, maka
Membayar zakat fitrah adalah dengan bahan pokok yang biasa kita konsumsi, yaitu beras, yang bisa dimasak dan mengenyangkan. Nah, ketentuannya adalah setiap jiwa adalah satu sa'. Satu sa' itu adalah sama dengan 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Nah, itulah bahan yang wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Kalau bahan pokok itu adalah misalnya jagung, maka mengeluarkannya adalah jagung juga. Namun seiring perkembangan zaman ya, dan kemajuan masyarakat kita, sebagian ada yang berzakat itu dengan uang, tapi sebesar harga daripada 2,5 kilogram beras. Nah, sebagian pendapat itu membolehkan. Ya, tergantung kepada kita masing-masing, tapi kalau kita mau lebih afdol maka berzakatlah dengan makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, mencapai satu nisab atau mencapai nisabnya dan mencapai haulnya. Ya. Kadar harta tertentu itu adalah yang dimaksud di sini adalah zakat emas, perak, ya itu yang termasuk dengan zakat mal. Emas, perak, perniagaan, pertanian, zakat profesi, rikas, itu adalah peternakan juga ya, harta-harta yang wajib kita zakatkan. Setelah mencapai jumlah minimal yang harus disakatkan dan telah mencapai waktunya. Kemudian kita melihat syarat-syarat orang yang berzakat mal. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat malnya. Ya. Pertama, beragama Islam. Kemudian merdeka. Kemudian miliknya sempurna. Kemudian mencapai satu nisab. Kemudian 1 tahun penuh atau setelah panen kalau itu pertanian. Jadi 5 kategori ini wajib mengeluarkan zakat mal. Kemudian adalah nisab. Nisab itu adalah jumlah harta minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi orang yang berzakat itu sudah sampai nisabnya, yaitu jumlah harta minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian sudah mencapai haul, artinya apa? Waktu wajib berzakat telah memenuhi nisab, yaitu nisab dan haulnya yaitu selama 1 tahun, maka orang-orang ini berhak wajib mengeluarkan zakat mal. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yaitu harta yang wajib dizakatkan atau harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Ya, jadi emas dan perak itu harus dikeluarkan zakatnya. Jika kita memiliki emas atau perak, kalau emas ini adalah jumlah kadarnya itu sebanyak 93,6 gram atau 94 gram, sudah sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Cara mengeluarkannya itu nanti adalah hitungannya. Misalnya harga emas ketika itu berapa? Maka dihitung saja 1 gram kali 500.000 misalnya, ya, dikali 94, kemudian keluarkan 2,5%. Nah, seperti itu cara mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau perak itu adalah jumlahnya perak itu adalah sebanyak 624 gram. Jadi lebih banyak karena perak itu adalah di bawah emas dan harganya juga lebih murah dibandingkan dengan emas.
Maka dikalikan saja. Anggap saja misalnya perkiraan perak itu harganya 250.000 dikali 624 gram. Dapat berapa? Jumlah totalnya itu setelah mencapai 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi cara menghitung zakat itu seperti itu. Jadi jumlah harga berapa, kemudian dikalikan jumlah perak atau jumlah emas, kemudian hasilnya total berapa, kemudian dari sana kita keluarkan 2,5%. Itu mudah sekali menghitungnya ya. Itu kalau zakat emas dan perak. Kemudian berikutnya adalah zakat perniagaan. Perniagaan ini artinya adalah perdagangan. Jadi bagi kita misalnya yang berprofesi sebagai pedagang, maka kita harus tahu ya. Apabila barang dagangan kita itu ya, barang dagangan kita apa saja yang kita perdagangkan? Setelah mencapai 1 tahun ya, kemudian nilainya sebanyak 93,6 gram emas ya. Ini jadi harta perniagaan itu, misalnya kalian berjualan kelontongan. Kemudian hasil dari penjualan itu selama 1 tahun itu mencapai 1 nisab, yaitu 93,6 gram atau 94 gram. Maka hasilnya itu setelah dijumlah total dengan harga emas sebanyak 90 gram emas itu sama. Maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sebenarnya paling gampangnya begini ya. Kalau misalnya kalian memiliki harta perdagangan misalnya, selama 1 tahun hasil berjualan itu sebanyak 100 juta, maka kalian keluarkan zakatnya 2,5%. Kalian kalikan saja. 2,5% dari 100 juta itu berapa? Adalah 2.500.000 rupiah. Kalau misalnya 10 juta berarti berapa? 250.000. Nah, jadi seperti itu kita cara mengeluarkan zakat. Jadi harta perniagaan atau perdagangan itu kembali kepada cara mengeluarkan zakatnya sama dengan emas dan perak, yaitu 2,5 gram dan jumlahnya juga senilai harga emas pada saat itu. Kemudian yang harta berikutnya itu adalah peternakan. Peternakan itu termasuk juga sebagai zakat mal, kategori yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau kita berprofesi sebagai peternak, maka kita harus tahu tata cara mengeluarkan zakat peternakan, yaitu pertama adalah kambing dan domba. Jika kita memiliki kambing dan domba, kemudian jumlahnya mulai dari 40 sampai 120. Jadi yang dihitung itu adalah 40 sampai 120, maka keluar zakatnya satu ekor yang berumur 2 tahun. Kemudian setelah 121 sampai 200 keluar 2 ekor umur 2 tahun. Kemudian ketika berjumlah 201 sampai 300 maka keluar 3 ekor berumur 2 tahun. Jadi kalau mau melihara kambing ya yang dikeluarkan zakatnya kambing. Kalau melihara domba yang dikeluarkan zakatnya adalah domba. Nah, cara menghitungnya adalah setiap bertambah 100 ekor maka kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Ya, itu kalau untuk kambing dan domba. Kemudian sapi kerbau. Sapi kerbau ini adalah ketika kita memiliki jumlah sapi atau kerbau yang berjumlah 30. Berarti itu sudah sampai nisabnya. 30 ekor kambing maka keluar 1 ekor umur 1 tahun. Jadi 30 sudah harus keluarkan 1 sampai jumlah 39. Keluar 1 ekor umur 1 tahun. Kemudian jumlah dari 40 sampai 49 keluar 1 ekor umur 2 tahun. Jadi 1 cuma umurnya yang berbeda. Kemudian umur 50 sampai 59
Jumlahnya maksudnya ya. Jika memiliki sapi atau kerbau sudah berjumlah 50-59 ekor, maka keluar 2 ekor umur 1 tahun. Ya. Kemudian kalau jumlahnya sudah mencapai 60-69, keluar 2 ekor umur 2 tahun. Nah, kemudian kalau jumlahnya sudah sampai 70-79, maka keluar 3 ekor umur 1 tahun. Ya. Jadi setiap bertambah 30 ekor, kadarnya bertambah 1 ekor. Ya, demikianlah cara menghitung atau cara mengeluarkan zakat daripada peternakan. Kemudian peternakan yang selanjutnya itu adalah unta. Ini banyak kalau di Indonesia hampir katakan kita sedikit sekali orang yang melihara unta, paling hanya di kebun-kebun binatang, tidak untuk dikonsumsi. Nah, kalau unta ini adalah jumlahnya ekornya ya. Kalau punya 5 ekor sampai 9 ekor, maka yang keluar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jadi bukan unta. Jadi memang kalau unta kan mahal. Jadi ternyata Allah itu maha pemurah ya, lagi maha penyayang kepada hambanya. Kemudian 10 ekor unta sampai 14 ekor keluar 2 ekor kambing. Kemudian 15 sampai 19 keluar 3 ekor kambing. 20 sampai 24 ekor unta keluar 4 ekor kambing zakatnya. Kemudian jumlahnya mencapai 25 sampai 35 keluar 1 ekor bintu mahat betina. Ini adalah sudah unta ya. Kemudian 36 sampai 45 ekor keluar 1 ekor bintu labun ya. Kemudian 40 sampai 60 ekor unta keluar 1 ekor hika. Itulah cara menghitung zakat daripada peternakan unta. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya itu harta yang wajib dizakatkan adalah pertanian. Jadi ini adalah hasil pertanian. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok itu ya ada beras, jagung, gandum, sagu. Nah, kalau dalam pengelolaan pertaniannya ini dikelola dengan menggunakan biaya untuk pengairan dan pemupukan, maka zakatnya 5%. Tapi kalau dalam pengelolaannya ini tidak memerlukan biaya dan pengairan, tapi normal curah hujan, maka zakatnya adalah 10%. Dengan jumlah minimal yang wajib disakatkan yaitu kalau sudah sampai 75 kg, maka dikeluarkan 5 wasak atau 75 kg ya. Dikeluarkan zakatnya. Kalau pengairan atau memerlukan biaya maka 5%. Kalau tidak memerlukan maka 75 kg itu dikeluarkan 10%. Gitu aja ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi hasil pengelolaan persawahan, kebun jagung, gandum, dan sagu, jika memerlukan biaya dan pengairan, maka keluarkan zakatnya 5% dari jumlah minimal yaitu 75 kg. Keluar 5%. Kalau tidak menggunakan pengairan, maka jumlah minimal 75 kg itu keluarkan 10% zakatnya. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah bukan makanan pokok. Jadi bukan yang dari makanan pokok yang tadi yaitu beras, jagung, gandum, dan sagu. Tapi ini adalah misalnya pertanian, misalnya tembakau, teh, karet, buah-buahan. Kemudian peternakan sawit, peternakan lada, ya, peternakan yang banyak menghasilkan. Ini cara menghitungnya itu seperti apa mengeluarkan zakatnya. Maka disamakan dengan harta perniagaan. Harta perniagaan itu zakatnya berapa? Disamakan dengan cara mengeluarkan daripada emas. Jadi jumlahnya seperti itu. Kadarnya berapa kemarin tadi? 94 gram emas ya. Jadi kalau sudah mencapai
harga perniagaan kita ini sama dengan penjualan pertanian buah-buahan, tembakau, karet, lada, cengkeh sudah mencapai harga 94 gram emas pada waktu itu, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harta yang ada, dari hasil penjualan bahan pertanian berupa tembakau, karet, teh, buah-buahan, cengkeh, lada, ya. Bahkan misalnya kalau sekarang berkembang adalah kelapa sawit. Jadi mengukur menghasilkan zakat, mengeluarkan zakatnya itu adalah berpatokan kepada perniagaan. Perniagaan berpatokan kepada emas sebanyak 94 gram emas. Hasil daripada penjualannya itu kalau mencapai jumlah misalnya hasil perniagaan itu sudah perniagaannya sudah sampai 100 juta misalnya hasil perniagaannya, maka itu harus mengeluarkan zakatnya. Pokoknya standarnya adalah 94 gram emas, ya. Tergantung daripada harga emas waktu itu. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Yang berikutnya adalah harta temuan atau harta rikas. Jadi kalau kita mendapatkan harta temuan atau disebut juga harta karun, ya. Tiba-tiba kita menggali misalnya menggali tanah, mendapatkan harta yang berlimpah, ya. Maka itu disebut dengan rikas atau harta temuan, ya. Dan tidak ada yang memiliki, ya. Jadi harta temuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Maka dikeluarkan zakatnya yaitu 20% dari harta yang didapat. Jadi tinggal menghitung saja. Kalau misalnya diuangkan itu uangnya ada 10 juta, keluarkan 20%. Kalau 100 juta, keluarkan 20%. Seperti itu ya cara menghitungnya. Kemudian berikutnya adalah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini adalah karena semakin maju perkembangan zaman, banyak orang-orang yang memiliki profesi yang menghasilkan banyak uang. Misalnya olahragawan, ya, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain. Dari hasil profesinya itu mendapatkan gaji setiap bulannya, ya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Itu kembali kepada 2,5% berpatokan kepada emas, cara mengeluarkan zakat emas. Jadi berapa penghasilannya? Kalau sudah setara dengan harga emas sebanyak 94 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Teknisnya itu bisa setiap tahun atau setiap bulan. Karena ada orang misalnya yang berprofesi, dalam sebulan saja dia sudah menghasilkan gaji sebanyak jumlah harga emas 94 gram emas. Maka pada saat dia sudah mendapatkan demikian, dia sudah seharusnya mengeluarkan zakatnya 2,5%, ya. Kalau misalnya tidak mencapai nisab setiap bulannya, maka kita menunggu selama 1 tahun mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi melihat daripada jumlah penghasilan itu berpatokan kepada harga sebanyak 94 gram emas, keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal yang disebut dengan 8 asnaf. Ya. Kemudian berdasarkan pembagian itu kepada Al-Quran, yaitu Quran surah
At-Taubah surah ke-9 ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi, 8 asnaf yang dimaksud di situ yaitu pertama adalah fakir. Fakir ini adalah tidak memiliki harta. Sangat sedikit hartanya dan tidak memiliki pekerjaan. Maka itu yang disebut dengan fakir. Dia berhak menerima zakat. Kemudian orang miskin ini memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Maka dia juga berhak menerima zakat. Kemudian amil adalah orang yang mengelola zakat. Maka dia berhak menerima zakat. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang-orang yang masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'allaf. Diberikan zakat untuk menguatkan hati dan keimanannya. Kemudian pada zaman dahulu itu ada namanya budak. Maka zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak. Kemudian zakat juga diberikan kepada orang yang terlilit hutang. Jadi kalau mendapatkan orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan atau tidak ada jaminan untuk membayar hutangnya, maka orang itu berhak diberikan zakat, ya, atau berhak dia menerima zakat. Kemudian zakat juga bisa dipergunakan untuk jalan Allah atau fisabilillah, misalnya membangun masjid, kemudian membangun misalnya sarana pendidikan, sarana kesehatan, yang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, maka itu bisa dipergunakan untuk itu, ya. Terutama kalau membangun sekolah-sekolah pendidikan Islam, pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah orang dalam perjalanan atau musafir. Seorang musafir itu berhak menerima zakat, baik itu fitrah maupun zakat mal. Ya. Jadi inilah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu hikmah disyariatkannya berzakat. Ya. Pertama adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berzakat itu adalah menunjukkan rasa syukurnya atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Karena orang miskin termasuk daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah menyucikan jiwa dari dosa dan memurnikan jiwa. Jadi berzakat ini adalah membersihkan jiwa, terutama kalau zakat fitrah itu adalah menyucikan jiwa dan memurnikan jiwa kita, ya. Demikian halnya juga sebenarnya termasuk zakat mal. Kemudian yang keempat adalah membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kehilapan atau keapaan yang tidak disengaja. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana dengan harta yang tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal? Maka caranya saja sudah salah, ya. Nah, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang kita punya. Jadi maksud mengeluarkan zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita. Karena dari penghasilan yang kita dapatkan, ada bagian daripada orang-orang yang berhak menerima.
Jadi dengan sendirinya adalah membersihkan harta kita. Ya. Sampai kita kepada bagian terakhir ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dengan materi zakat mal, zakat fitrah dan zakat mal pada kesempatan ini dapat dipahami. Semoga kita senantiasa istiqomah dan berusaha menjalankan perintah Allah termasuk dalam hal berzakat. Dan mudah-mudahan kita memiliki kemampuan untuk berzakat. Ya. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ibu mohon maaf bila terjadi kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.